Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anwar Ramadhani dengan NIM akhir 03 Prodi Informatika angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan terkait proyek Unity 2 dimensi yang telah saya buat sebagai pemenuhan untuk tugas GKP terkait player move. Yang dimana di sini ada sebuah objek yaitu turtle yang gerakannya bisa kita kendalikan menggunakan keyboard dan akan berotasi sesuai dengan arah geraknya. Itu yang bisa dilihat pada layar. Nah, tanpa banyak berbasa-basi, saya akan menjelaskan bagaimana saya membuatnya. Yaitu pertama-tama, setelah membuat proyek baru, saya mengatur main kameranya size-nya menjadi 50 agar jangkauan dan jarak pandangnya menjadi lebih besar dan lebih luas. Lalu di seksi environment, saya mengatur warna backgroundnya menjadi hijau creamy agar lebih enak dilihat dan sesuai dengan objek pixel artnya. Lalu setelah selesai dengan main kamera, saya membuat game objek baru yang saya beri nama turtle, yang dimana turtle ini sebagai karakter utamanya, dan saya menambahkan beberapa komponen. Yang pertama ada sprite renderer, yang di bagian sprite ini saya tarik dari ini ya, gambar turtle-nya yang sebelumnya sudah saya import ke folder asset. Saya tarik ke sini dan dia akan tampil seperti ini. Lalu yang kedua yaitu komponen rigid body 2D, yang di sini gravity scale-nya saya atur ke 0. Kenapa 0? Karena konsepnya ini kan yang saya buat ini dia dilihat dari sudut pandangnya top down atau dari atas. Jadi saya tidak ingin turtle-nya ini dia terpengaruh oleh fisika Unity dan jatuh karena efek gravitasi. Jadi saya atur saja gravity scale-nya ke 0. Lalu yang ketiga yaitu saya membuat script untuk mengatur pergerakannya. Saya beri nama turtle movement. Dan isinya ini bisa kita lihat. Nah, sini saya membuat 3 variabel. Yang pertama ada move speed, yang gunanya ini buat ngatur seberapa cepat turtle-nya itu bergerak. Sini nilai defaultnya saya isi 18, tapi karena ini kan bersifat public, maka kita bisa ubah-ubah kecepatannya nanti langsung dari Unity editornya tanpa perlu mengutak-atik scriptnya lagi. Lalu ada move direction yang gunanya untuk menyimpan arah gerak kura-kuranya, dan ini untuk supaya kita tuh bisa mengatur pergerakan fisik turtle-nya, karena semua gerakannya itu bakal dikendalikan lewat rigid body 2D. Di sini di editornya kita drag komponen rigid body 2D ini ke sini ya, agar bisa diakses dan dibaca langsung dari script. Nah, balik lagi, setelah itu di fungsi start ini saya biarkan kosong karena saya tidak memerlukan inisialisasi tambahan. Lalu di masuk ke fungsi update. Nah, pertama di sini penjelasan untuk ini nih, jadi setiap kali frame baru kita reset dulu arah geraknya menjadi 0, arah geraknya ke 0. Tujuannya tuh supaya kita tuh nggak nyimpen arah gerak dari frame sebelumnya. Jadi pergerakan turtle atau penyinya ini bakal benar-benar berdasarkan input yang lagi kita tekan sekarang, bukan yang lama. Lalu di sini ada algoritma untuk mengatur pergerakannya, mudah dipahami ya, seperti yang bisa dilihat. Jadi jika kita tekan tombol W atau panah atas, kita set arah geraknya ke atas, jadi komponen Y-nya dari move direction-nya ini jadi 1. Nah, begitupun sebaliknya, jika kita tekan tombol S ataupun panah bawah, maka arah Y-nya menjadi -1, yang artinya turtle-nya ini bergerak ke bawah. Lalu jika kita tekan tombol A ataupun tombol panah kiri, maka arah Y-nya menjadi, arah X-nya ini menjadi -1, yang mana artinya turtle-nya ini bergerak ke kiri karena nilainya negatif. Lalu yang terakhir, jika kita tekan tombol D ataupun tombol panah kanan, maka arah X yang menjadi positif, artinya turtle-nya bergerak ke kanan. Lalu lanjut ke baris ini. Baris kode ini gunanya itu untuk menormalisasikan ya. Ini penting nih, karena kita tuh pakai normalisasi, saya tuh pakai normalisasi supaya kecepatan turtle-nya tetap lebih stabil, jadi walaupun kita sedang menekan 2 tombol sekaligus, misalnya atas dan kanan secara bersamaan agar dia bergerak diagonal ke arah timur laut, kecepatannya ini bisa stabil
Soalnya tanpa normalisasi ini, turtle-nya tuh bisa jadi geraknya lebih cepat saat kita gerakan ke arah diagonal. Jadi dengan normalisasi ini arah geraknya bisa tetap satuan dalam satu panjang vektor, dan jadi kecepatannya tuh nggak berubah-ubah. Lalu di sini kita kasih kecepatan ke turtle-nya berdasarkan arah yang udah didapat dari keyboard dikali dengan move speed-nya. Jadi sekarang turtle-nya itu bakal langsung bergerak ke arah yang sedang kita tekan dengan kecepatan sesuai dari move speed. Nah, lalu di sini baris kode untuk mengatur rotasinya. Ini nih bagian yang bikin kita tuh yang bikin turtle-nya tuh bisa otomatis menghadap ke arah geraknya. Jadi bukan cuma ngeklik, dia berotasi. Pertama di sini kita cek dulu apakah turtle-nya ini sedang bergerak atau tidak. Jika iya, baru kita hitung sudut rotasinya. Nah, ini fungsi attention ini fungsinya tuh untuk menghitung sudut dari sumbu X ke arah gerak kita. Lalu karena hasil dari attention-nya ini kan dalam radian ya, maka kita ubah ke derajat menggunakan fungsi ini. Select radian to degree. Terakhir, kita rotasi objek turtle di sumbu Z sesuai nilai sudut tadi, supaya si turtle-nya tuh kelihatan belok dan menghadap ke arah yang benar. Nah, jadi penjelasan singkat dari kesimpulan scriptnya ini ya gunanya untuk mengatur gerakan kura-kura berdasarkan input keyboard dan akan berotasi sesuai dengan keyboard yang kita tekan. Kita balik lagi ke Unity editornya. Nah, kita lanjutkan. Setelah komponen ini, komponen terakhir yang saya tambahkan di objek turtle yaitu Circle Collider UD. Gunanya untuk mendeteksi tabrakan antar collider yang akan saya jelaskan nanti. Nah, di sini ya saya atur radiusnya sesuai dengan ukurannya, dan yaitu selesai dengan turtle, saya membuat game object baru yaitu boundary, supaya si penyunya ini nggak bisa keluar dari layar area permainan. Jadi penting banget biar turtle-nya ini tetap kelihatan di dalam kotaknya lah, nggak sampai hilang keluar layar. Sini saya membuat 4 game object baru dari cara ini ya, dari menu ini nih, ke 2D object, sprite, dan square. Masing-masing saya beri nama top wall, bottom wall, right wall, dan left wall. Objek-objek ini nantinya yang akan jadi tembok invisible atau tak terlihat yang mengelilingi area permainannya. Lalu setiap wallnya saya ubah bentuknya menjadi persegi panjang dengan cara mengatur scale-nya, dan saya posisikan mereka sesuai dengan sisi layarnya ya, atas, bawah, kiri, kanan, biar semua sisinya tuh tertutup oleh pembatasnya ini. Lalu di setiap ininya saya tambahkan box collider TUD. Nah, komponen ini nih fungsinya sebagai penghalang fisik, jadi karakter penyunya ini akan mentok dan gak bisa nembus. Di sini saya tidak mencentang opsi is trigger karena saya tuh ingin collidernya nih sebagai penghalang, bukan sebagai pemicu event. Jadi saat nanti penyunya dijalankan, dia tidak bisa menembus batas ini. Langsung saja lah kita coba ya, kita jalankan. Sini saya tekan arah panah atas atau W. Nah, dia akan ke atas, saya tekan bawah dia ke bawah, ke kiri dia ke kiri, dan ke kanan dia ke kanan, maupun bergerak secara diagonal. Nah, oke, agar lebih jelas saya tampilkan keyboardnya dulu. Nah, saya tekan W dia ke atas, tekan S dia ke bawah, tekan A dia ke kiri, dan tekan D dia ke kanan, dan bisa juga dengan keyboard panah itu ya. Nah, mungkin segitu saja sudah cukup penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.